jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita akan memasuki ibadah Kamis Putih seperti tahun lalu yang kita lakukan. Untuk itu, Bapak Ibu diundang untuk mengambil saat teduh secara pribadi. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang beri sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang, Juru Selamat, berkatilah. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam ibadah Kamis Putih kita memiliki dasar firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-12 akan menjadi dasar perenungan kita dalam ibadah Kamis Putih ini. Mari, bila kita sudah mempersiapkan bahan bacaan firman Tuhan, kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, yang kami kenal melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami oleh kuasa Roh Kudus. Ya Allah, pribadi lepas pribadi Engkau tahu, ya Allah, selalu ingin mengucap syukur dalam berbagai keterbatasan kami, dalam berbagai pergumulan kami. Secara khusus ya Allah, di tengah-tengah pergumulan yang terjadi di dunia ini ya Tuhan, baik COVID-19 maupun pergumulan lain yang kami alami ya Tuhan. Namun dalam berbagai keterbatasan itu kami juga bersyukur Engkau telah membimbing kami untuk melakukan persekutuan. Sekalipun secara media digital ya Allah, kami percaya inilah cara Engkau, inilah pengingatan yang Engkau tunjukkan kepada kami pribadi lepas pribadi oleh kuasa Roh Kudus. Kami memdasari firman Tuhan ya Tuhan, pakailah hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya dan juga media elektronik yang kami pakai, dan agar sesuai kehendak-Mu saja yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, dasar firman Tuhan kita dari Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai yang ke-12 di bawah judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu
menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Bapak sekalian, sedemikian jauh firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang tidak hanya membaca firman Tuhan, merenungkannya, namun melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Dalam ibadah Kamis Putih yang kita lakukan saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki judul tema belajar dari tindakan kasih Yesus. Belajar dari tindakan kasih Yesus, kita juga tentu pernah mendengarkan kisah di mana Tuhan kita membasuh kaki dari para murid-muridnya. Seperti yang tadi kita telaah, seperti yang tadi bersama kita baca juga Bapak Ibu sekalian. Di dalam prosesi tersebut, pembasuhan kaki ada di tengah rentetan peristiwa. Secara khusus saat itu orang-orang Israel sedang merayakan Paskah. Namun Paskah yang mereka rayakan tentu berbeda pemaknaan seperti yang kita lakukan nanti Bapak sekalian di hari Minggu. Mereka pada saat itu memaknai Paskah sebagai rasa syukur bahwa Tuhan telah membimbing, Tuhan telah melindungi mereka keluar dari tanah Mesir. Dan dari sana juga mereka melakukan perayaan dengan bersama-sama memakan roti, tidak beragi, duduk bersama juga tentunya Bapak sekalian. Dan kita melihat juga di sana Yudas Iskariot sudah dibisiki oleh iblis untuk kemudian berkhianat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di antara peristiwa itu Bapak sekalian, Tuhan kita Yesus Kristus memberikan pengajarannya yang terakhir kepada murid-muridnya pada waktu itu dan kepada kita yang hidup pada saat ini, dan itu juga berlaku kepada siapapun di masa yang akan datang. Ia memberikan pengajaran melalui salah satu metodenya ialah pembasuhan kaki. Dalam pembasuhan kaki kita juga belajar dari tindakan kasih Yesus itu sendiri. Dalam pembasuhan kaki kita lihat terjadi percakapan secara khusus antara Simon Petrus dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Secara khusus dalam Yohanes 13 ayat 6. Yohanes 13 ayat 6 tertulis demikian. "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Demikian untayan, demikian pertanyaan yang diberikan oleh Simon Petrus kepada sang gurunya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, pertanyaan itu memiliki latar belakang untuk diutarakan oleh Petrus dengan tujuan dia ingin bertanya perihal identitas dari gurunya itu sendiri. Mengapa? Karena kalau Bapak Ibu mengetahuinya atau nanti bisa membacanya di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-69, mereka khususnya secara khusus murid-murid dan Simon Petrus
sudah mengetahui identitas Yesus. Khusus tadi Yohanes 6 ayat 69 dikatakan, kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Petrus sudah tahu bahwa Allah yang kudus dari Allah. Petrus sudah mengetahui gurunya itu adalah yang kudus dari Allah. Makanya ketika Tuhan kita Yesus Kristus mau membasuh kakinya, dia melakukan konfirmasi dan juga beriringan dari itu melakukan penolakan. Nah, Bapak sekalian, konfirmasi itu berangkat dari kebingungannya tadi. Dia mengetahui bahwa gurunya adalah yang kudus dari Allah itu. Memiliki alasan tadi. Kalau dia kudus, kenapa dia membasuh kakiku? Misalkan seperti itu Bapak sekalian. Nah, karena sang guru atau yang kudus dari Allah itu menjadi seorang hamba. Menjadi seorang hamba melakukan pembersihan kepada kaki murid-muridnya, atau secara khusus kepada Simon Petrus. Dan kalau kita melihat apa sih maksudnya, bahkan di tengah-tengah kebingungan itu para murid-murid sampai ditanya 2 kali olehnya, khususnya dalam Yohanes pasal 13 ayat 7 dan ayat ke-12. Mengetahui tidak apa yang aku lakukan? Sekiranya sedemikian Bapak sekalian, pertanyaan diberikan kepada murid-muridnya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara kebingungan yang dialami oleh para murid-muridnya, kita juga akan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini khususnya. Kita kan juga lagi bingung, sedang ada COVID-19, kok kita disuruh atau diajak untuk belajar melakukan pelayanan sebagai simbolisasi, sebagai bentuk dari kita mengasihi. Sementara kita kan memiliki himbauan untuk menjaga jarak. Kita memiliki himbauan untuk terus hidup sehat, pola makan gizi seimbang, dan menjaga kebersihan dalam tubuh kita. Tapi bagaimana pelayanan yang sesungguhnya? Sementara kami kan harus disuruh jaga jarak. Nah, banyak cara. Tapi yang paling penting, kita memiliki motivasi terlebih dahulu. Tujuan awal kita melakukan kasih, sekalipun ada himbauan, sekalipun ada keterbatasan, kita memiliki motivasi, kita memiliki alasan. Dan dengan alasan, dengan motivasi itu, kiranya kita dapat mencari berbagai jalan, berbagai metode untuk dapat melakukan kasih. Sama seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Metode kasih yang Ia ajarkan melalui pembasuhan kaki kepada murid-muridnya. Dan Bapak-Ibu sekalian, kalaupun konteks pada saat itu terjadi pembasuhan kaki dilakukan oleh sang guru, pada saat itu makanya seperti yang diproteskan oleh Simon Petrus, engkau kan guru, sementara kan aku hamba. Misalkan seperti itu Bapak sekalian. Kalaupun konteks pada saat itu, pembasuhan biasanya hanya dilakukan oleh para hamba atau kelas menengah ke bawah. Misalkan kalau dalam strata sosial pada saat ini, mereka yang ada dari menengah ke bawah akan melakukan pembasuhan kaki, baik kepada tuan-tuannya atau ke mereka dari menengah ke atas secara strata sosial. Berbicara pembasuhan kaki yang dilakukan pada konteks dalam bacaan firman Tuhan Yohanes pasal 13 tersebut, Bapak-Ibu sekalian, orang Israel, khususnya mereka dalam strata ekonomi atau status sosial menengah ke bawah yang dikatakan sebagai hamba, harus membasuh kaki dari tuan mereka atau siapapun mereka dari strata sosial menengah ke atas. Nah, berbicara pembasuhan kaki tersebut menjadi metode dari Tuhan kita Yesus Kristus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya dan kepada kita saat ini. Nah, Bapak sekalian, pengajaran itu atau pembasuhan kaki untuk apa diberikan oleh Tuhan Yesus? Kita lihat secara khusus dalam Yohanes pasal 13 ayat 15, ada kata memberikan suatu teladan. Memberikan suatu teladan dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu sekalian, hupodegema. Hupodegema atau berbicara an example, atau berbicara suatu contoh, suatu pola, atau kita pahami adalah sebuah teladan. Dia
sedang mengajarkan untuk mengasihi sesama itu tidak harus berbicara status. Maksudnya apa? Kalau mereka kategorinya mungkin menengah atau bahkan orang di atas ekonomi secara status sosial, atau bahkan dalam hal sederhana sebagai orang tua mungkin terbatas atau enggan melakukan mengasihi, melayani siapapun, baik kepada orang di bawahnya atau kepada anak-anak mereka itu sendiri. Maunya nyuruh, tolong ambilin air minum, tolong bersihkan, tolong, semuanya kategorinya adalah perintah. Nah, Tuhan Yesus melalui teladannya, melalui hupodegema itu, an example, memberikan sebuah contoh dalam mengasihi, harus berani keluar dari zona nyamannya. Dia memberikan sebuah contoh. Dia memberikan teladan yang mengajak kita untuk juga dapat melakukannya. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari rasa superioritas kita. Rasa keakuannya, oh karena aku kan lebih tinggi daripada kamu secara status sosial, makanya kamu harus melayani aku, misalkan seperti itu. Tidak, Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh, memberikan sebuah teladan dalam upaya dia dalam mengasihi sesama, secara khusus dicontohkan kepada murid-murid dan kepada kita pada zaman saat ini dan zaman yang akan datang. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hupodegema itu harus dipahami oleh kita menjadi dasar juga kita melayani sesama. Tidak berpikir dia kan harusnya melayani, tidak, bukan mereka, tapi kita maukah melayani mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu kalau kita lihat lebih dalam lagi, kenapa ada hal pembasuhan kaki? Mengapa ada pelayanan membasuh kaki yang dilakukan oleh Tuhan kepada murid-muridnya? Nah, kita melihat secara khusus dalam Lukas 22 ayat 24. Bapak sekalian, Lukas pasal 22 ayat 24, di sana ada pertengkaran mengenai siapa yang terbesar antara mereka, secara khusus para murid-murid. Jadi dalam Lukas 22 ayat 24 itu, para muridnya sebelum perjamuan terakhir itu, mereka meninggikan dirinya lebih tinggi daripada yang lainnya. Dari dasar itu kemudian ada percakapan, kemudian ada teladan yang ditunjukkan oleh Yesus dalam melayani. Bukan siapa yang terdahulu, bukan siapa yang lebih besar, tapi siapa yang mau kemudian melayani secara totally, secara maksimal, secara tulus. Ini yang paling utama, belajar melayani secara tulus. Nah, Bapak sekalian, melalui pembasuhan kaki itu Tuhan Yesus mengajak baik kepada murid pada zaman itu, dalam bacaan kita Yohanes pasal 13, dan bahkan kita murid-muridnya di zaman sekarang maupun di zaman yang akan datang. Melalui pembasuhan kaki Tuhan Yesus mengajak untuk melepas atau kemudian menanggalkan rasa superioritas, rasa menganggap dirinya paling besar, menganggap dirinya memiliki lebih banyak daripada orang lain. Nah, Bapak sekalian, setelah kita juga mengetahui dasarnya, kok kenapa Simon Petrus melakukan penolakan? Tadi dia merasa gurunya atau Tuhan Yesus itu adalah yang suci, yang kudus dari Allah. Lalu mengapa ia mau membasuh? Ternyata dasarnya adalah karena pertentangan, ada merasa diri lebih besar. Nah, setelah kita mengetahui latar belakangnya itu, Bapak sekalian, kita juga mengetahui selain ajakan juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui pembasuhan kaki, kita juga diajarkan untuk mau juga melayani kepada sesama kita. Sesama tidak hanya sebatas dalam satu taraf status sosial, sesama manusia, itulah artinya kita, baik mereka di atas dalam status sama atau bahkan di bawah kita sekalipun, dan juga sesama ciptaan Allah.
Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan mengetahui semuanya itu, maka kita dapat melangkah. Kita dapat lebih tulus lagi melayani karena Tuhan sudah memberikan contoh. Tuhan telah memberikan teladan bagi kita. Dan lalu Bapak Ibu sekalian, mengapa kita diajak untuk mau melakukan kasih, mau belajar mengasihi seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 13 ini. Nah, kita lihat dalam Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35, dengan gagasan yang mengajak melayani itu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Secara khusus dalam ayat 34, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dalam ibadah Kamis Putih ini, Bapak Ibu sekalian, kita diajak untuk mengasihi karena kita lebih dahulu dikasihi oleh Allah, dan kemudian kita diajak untuk kemudian mengasihi sesama. Bapak Ibu saudara sekalian, kalaupun dalam ibadah Kamis Putih kita tidak secara bersekutu dan secara simbolisasi dan aksi membasuh kaki di antar jemaat seperti yang sudah kita lakukan di tahun 2019 lalu, harusnya ini menjadi kali kedua di dalam persekutuan di GKP Jemaat Jati Asih kita melakukan pembasuhan kaki. Dari pembasuhan kaki itu kita diajak untuk meladani seperti yang Tuhan Yesus ajari. Kita juga dari sana belajar untuk juga mengasihi sesama mereka. Maka dari itu Bapak sekalian, kalaupun saat ini tidak dilakukan simbolisasi pembasuhan kaki, namun kiranya tidak membuat kita selaku umat percaya berhenti untuk melakukan kasih kepada sesama kita. Kita diajak untuk terus melanjutkan, meneruskan berkat yang sudah kita terima, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai gereja. Itulah tanda ungkapan syukur kita, dan kita dipanggil untuk meneruskannya dan menghadirkannya bagi kesejahteraan bersama. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita, Tuhan selalu menopang hidup kita, dan terus kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita bawa setiap pokok-pokok doa kita dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, yang dapat kami sapa melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau telah memberi pengajaran, Engkau telah memberi teladan ya Allah bagi kami, dan kiranya kami dapat belajar dari setiap tindak kasih yang Engkau nyatakan, baik melalui simbolisasi pembasuhan kaki itu. Kami kembali diingatkan untuk dapat mengasihi sesama kami ya Allah, dan bahkan sesama ciptaan-Mu ya Allah. Kiranya ya Allah, kalaupun dalam ibadah Kamis Putih ini kami tidak bersekutu secara langsung di gedung gereja ya Allah, namun itu juga tidak mengurangi pemaknaan kami untuk terpanggil mengasihi sesama kami ya Allah, seperti yang Engkau lakukan di pembasuhan kaki pada murid-murid-Mu ya Allah. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami tahu tidak hanya sebatas itu yang membatasi kami untuk memaknai panggilan untuk saling mengasihi. Engkau tahu ya Allah, ada berbagai pergumulan dalam kehidupan kami, baik kebutuhan secara finansial, kebutuhan secara kejiwaan, bahkan ya Allah kami berdoa untuk pribadi yang merindukan pekerjaan, dan juga dalam proses
bekerja ya Allah, yang Engkau tahu saat ini sedang terjadi pergumulan COVID-19 di mana banyak orang yang harus bekerja di rumah, dan kami juga takut ya Allah, ketika COVID-19 ini berlalu tentu ada dampaknya ya Tuhan, baik secara keuangan yang tidak stabil. Kami percaya Engkau tetap membimbing, Engkau memberikan peneguhan melalui kuasa Roh Kudus sehingga kami tidak takut. Dan kiranya juga tidak membatasi kami pribadi untuk selalu bersyukur kepada Engkau dan menjadi alat yang menghadirkan kesejahteraan bersama di tengah dunia ini. Allah yang maha baik, kiranya Tuhan kami juga berdoa untuk pribadi yang dalam proses pemulihan atau mereka pun yang sedang sakit, baik dalam anggota jemaat GKP Jati Asih maupun saat ini ya Tuhan, baik di dunia maupun di Indonesia yang sedang berkutat, yang sedang bergumul dengan COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati mereka, baik tenaga medis, baik pemerintah ya Tuhan, dan mereka yang sedang bergumul dengan penyakitnya. Kiranya mereka tidak kehilangan iman percaya kepada Engkau ya Allah, dan Engkau memberikan kesembuhan, dan juga Engkau berikan penghiburan bagi mereka yang sedang mengalami kedukaan ya Allah. Ya Allah yang maha baik, persiapkanlah hati dan pikiran kami ya Allah, pribadi lepas pribadi yang akan memasuki Jumat Agung, Sabtu Sunyi, bahkan Paskah ya Allah. Engkau tahu dalam pemaknaan kali ini kami tidak bersekutu, kami terbatas untuk merayakan baik Jumat Agung, Sabtu Sunyi maupun Paskah ya Allah. Namun kiranya secara digital kami pribadi lepas pribadi dapat terus memuliakan Engkau. Terlebih ya Allah, kami tetap mengungkapkan rasa syukur kami baik melalui persembahan kepada majelis jemaat ataupun kepada lembaga sosial, atau bahkan dalam kehidupan kami secara nyata untuk mempersembahkan hidup kami untuk mengasihi sesama ya Allah. Pakailah pribadi lepas pribadi kami ya Allah untuk merespon berkat Tuhan, karena Engkau yang lebih dulu memberkati kami dan kami mau memberkati orang lain melalui perantara kebaikan dan peneguhan dari kuasa Roh Kudus. Ya Allah, kami tahu banyak sekali harapan kami yang terucap di dalam hati kami ya Allah. Dengarkan ya Allah. Dan kalau kami tahu ya Allah, setiap pokok-pokok doa yang kami ucapkan ini jauh daripada sempurna. Kami mau menyempurnakan seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini iman kami secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan, seperti kami juga orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali memuji Tuhan. Kita bersama-sama menyanyi dari lebih sungguh, melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, lebih Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar apa yang baik dari Tuhan. Kita diundang untuk mengasihi sesama ciptaan Tuhan, seperti Tuhan yang sudah meneladaninya, baik melalui pembasuhan kaki maupun Ia rela mati di kayu salib
Untuk itu kita diundang untuk juga rela mengasihi sesama kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita memohon berkat dari Tuhan. Maka dari itu, arahkanlah hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Tuhan kiranya menerangi kita dengan wajah-Nya. Tuhan kiranya mengasihi kita dan menunjukkan damai sejahtera-Nya bagi kita. Amin.